Halo semua, sebelumnya perkenalkan, namaku Emaske Yunizal Fikri dengan NIM 24 16 10 10 10 17 dari kelas 56 Bahasa Indonesia, Universitas Jember. Potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Republik Indonesia dan menjadi alat pemersatu bangsa yang sangat majemuk, dengan lebih dari 270 juta penutur di dalam negeri. Bahasa ini menduduki peringkat sebagai salah satu bahasa dengan penutur terbanyak di dunia. Namun, pertanyaannya yang sering muncul adalah, apakah bahasa Indonesia ini memiliki potensi untuk menjadi bahasa internasional? Mari kita bahas. Bahasa Indonesia digunakan oleh sebagian besar penduduk Indonesia sebagai bahasa komunikasi antar suku dan etnis. Meski bukan bahasa ibu bagi mayoritas, bahasa Indonesia telah menjadi lingua franca yang efektif dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, media, hingga pemerintahannya. Menariknya, menurut etnolog, bahasa Indonesia menempati peringkat ke-11 sebagai bahasa paling banyak digunakan di dunia berdasarkan jumlah penutur. Di luar negeri, bahasa Indonesia juga mulai dipelajari di berbagai negara seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Belanda, hingga Amerika Serikat. Nah, beberapa universitas ternama bahkan telah membuka program studi bahasa Indonesia atau setidaknya menawarkan mata kuliah bahasa dan budaya Indonesia. Ini menunjukkan adanya ketertarikan global terhadap bahasa Indonesia, baik dari sisi linguistik maupun dari sisi ekonomi dan geopolitik. Adapun faktor-faktor pendukung yang menjadi potensi internasionalisasi. Nah, beberapa faktor yang mendukung kemungkinan bahasa Indonesia untuk diakui secara internasional adalah yang pertama, ada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Posisi strategis Indonesia dalam perdagangan global, politik regional, dan peran aktif dalam organisasi internasional seperti ASEAN itu membuat bahasa resminya memiliki peluang untuk ikut dikenal dunia. Yang kedua adalah peran dalam diplomasi dan budaya populer. Nah, pemerintah Indonesia secara aktif mempromosikan budaya lokal melalui diplomasi budaya, seni tradisional, kuliner, musik, dan film Indonesia yang semakin dikenal di mancanegara. Seiring meningkatnya konsumsi budaya Indonesia, minat untuk mempelajari bahasanya juga tumbuh. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa film dan lagu berbahasa Indonesia bahkan berhasil menembus pasar internasional. Yang selanjutnya adalah kerjasama pendidikan internasional. Melalui program seperti Dharma Siswa dan Beasiswa LPDP, Indonesia dapat mendorong mahasiswa asing untuk belajar di universitas-universitas lokal. Dalam proses ini, mereka juga diperkenalkan dengan bahasa Indonesia. Pusat-pusat kebudayaan Indonesia seperti Rumah Budaya dan Pusat Studi Asia Tenggara juga mulai menyediakan kelas bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA. Lalu faktor yang terakhir adalah digitalisasi dan teknologi. Penggunaan bahasa Indonesia dalam teknologi dan media sosial sangatlah tinggi. Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna internet dan media sosial terbesar di dunia. Banyak konten digital dalam bahasa Indonesia yang dikonsumsi secara global, baik dalam bentuk blog, video, maupun podcast. Nah, hal ini dapat meningkatkan eksposur bahasa Indonesia di tingkat global. Nah, namun, selain faktor-faktor yang dapat mendukung, ada pun tantangan yang dapat dihadapi. Meski peluang besar terbuka, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mendorong bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Yang pertama adalah dominasi bahasa global lain. Bahasa Inggris, Mandarin, Spanyol, dan Prancis itu masih sangat mendominasi dalam komunikasi global. Untuk bersaing, bahasa Indonesia perlu menonjolkan keunikannya dan manfaat praktis yang bisa diperoleh penutur asing. Lalu yang kedua adalah kurangnya standarisasi dan promosi global. Meskipun telah ada upaya penyusunan kurikulum BIPA, standarisasi ajar bahasa Indonesia di luar negeri belum merata. Selain itu, promosi bahasa Indonesia masih kalah dibanding bahasa negara-negara lain yang sudah lebih dahulu menyebar secara global. Lalu yang ketiga, ada persepsi internasional terhadap Indonesia. Citra sebuah negara turut mempengaruhi daya tarik bahasanya. Oleh karena itu, peningkatan reputasi Indonesia dalam hal pariwisata, ekonomi kreatif, stabilitas politik menjadi penting sebagai bagian dari strategi internasional bahasa.
Adapun langkah strategis menuju internasionalisasi. Nah, untuk meningkatkan status bahasa Indonesia di kancah global, beberapa strategi dapat ditempuh. Yang pertama, memperluas dan memperkuat program BIPA di luar negeri, termasuk pelatihan guru dan penyediaan materi ajar standar internasional. Yang kedua, dapat membangun kerjasama dengan universitas dan lembaga pendidikan asing untuk membuka lebih banyak kelas dan pusat studi bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah meningkatkan produksi konten budaya dan hiburan berbasis bahasa Indonesia yang berkualitas dan dapat menembus pasar global. Lalu yang keempat, ada mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam diplomasi internasional, seperti dalam pertemuan ASEAN atau forum multilateral lainnya. Dan yang terakhir adalah pengembangan teknologi bahasa seperti terjemahan mesin, kamus digital, dan platform pembelajaran bahasa Indonesia berbasis aplikasi. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu bahasa internasional, terutama di kawasan Asia dan Pasifik. Dengan jumlah penutur yang besar, dukungan pemerintah, serta meningkatnya budaya Indonesia, langkah-langkah strategis yang tepat dapat mempercepat proses internasionalisasi bahasa ini. Namun, perlu kesadaran kolektif bahwa internasionalisasi bahasa Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga merupakan partisipasi akademisi, pelaku budaya, dan masyarakat luas. Bila semua pihak bekerja sama, bukan tidak mungkin dalam beberapa dekade ke depan bahasa Indonesia akan berdiri sejajar dengan bahasa-bahasa besar dunia lainnya. Terima kasih.